Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vidivisi, setelah jiwa keluar dari raga seseorang, kemudian jasadnya dimakamkan di liang kubur, maka seluruh manusia akan meninggalkannya sendirian di dalam tempat yang asing dan amat menakutkan. Alam kubur merupakan sebuah fase yang sangat berat dan menakutkan. Bahkan orang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sekalipun, meskipun dirinya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dijamin masuk surga, ia merasa ketakutan ketika melihat kubur. Maka Sobat Vidivisi, tepat setelah orang-orang yang mengantarkan mayit pergi meninggalkan kuburannya akan datang kepadanya dua orang malaikat, yang keduanya adalah malaikat yang keras suaranya. Malaikat tersebut akan bergerak ke mayit dengan suara kerasnya dan memerintahkannya untuk duduk. Sungguh ini adalah keadaan yang amat menakutkan. Kemudian malaikat itu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Ma'azar ruzulul lazi bu'it safikum, siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Wa ma yudrika, dan apakah ilmumu? Pertanyaan itulah yang disebut dengan fitnah kubur atau ujian yang akan diberikan kepada setiap orang setelah kematiannya. Aduh, ngeri banget ya Sobat Vidivisi. Apabila seseorang mampu menyelesaikan ujian ini, maka ia akan selamat dan melewati malam-malamnya di kubur dengan limpahan nikmat kubur. Tetapi apabila ia gagal, maka ia akan melewati malam-malamnya dengan sesuatu yang amat berat, yakni azab dan siksa kubur. Dan semua itu tidak akan berhenti sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita hidup sekarang ini, pertanyaan tersebut terlihat sangat mudah ya untuk dijawab. Tetapi tidak demikian ketika itu terjadi di dalam kubur. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu keadaan yang amat menakutkan dengan dua malaikat yang bertanya amat keras. Dan saat hal itu terjadi, seseorang sudah tidak dapat lagi menggunakan akalnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi hanya keimanan dan amal yang dikerjakan senantiasa semasa hidupnya lah yang akan memberinya kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang di hatinya penuh dengan keimanan dan ia mengamalkannya setiap perintah agama dengan sekuat tenaganya ketika masih hidup. Dalam buku Malam Pertama di Alam Kubur karya Aida Al-Karni dijelaskan, meskipun manusia memiliki usia hingga 1000 tahun lamanya di dunia, namun ia tidak akan bisa lolos dari sensasi malam pertama di alam kubur. Kesenangan dan kesedihan selama hidup di dunia pun dijabarkan tidak akan sebanding dengan sensasi malam pertama di liang kubur. Maka untuk menyambut malam pertama di alam kubur itu, umat Islam perlu menyimak tuntunan agama. Sebab Rasulullah SAW bersabda, liang kubur bisa jadi salah satu taman surga atau salah satu lubang neraka. Suatu ketika, Sayyidina Utsman bin Affan mengantar jenazah ke sebuah makam. Lalu kemudian Sayyidina Utsman menangis hingga pingsan. Lalu para sahabat yang lain menggotongnya ke rumah. Dan kemudian setelah siuman, orang-orang bertanya kepadanya, mengapa beliau menangis hingga jatuh pingsan? Sayyidina Utsman pun menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, liang kubur adalah tempat akhir pertama yang kita singgahi. Jika seorang hamba selamat di dalamnya, ia akan beruntung dan bahagia. Namun, jika ia gagal, na'udzubillahi min dzalik, niscaya ia akan kehilangan semua akhiratnya. Maka demikian dijelaskan, jika amal seseorang di dunia baik, maka hasil yang diraih akan lebih mulia di sisi Tuhannya. Namun, jika amal perbuatannya buruk, maka hasil yang diraih pun akan menjadi buruk di malam pertama alam kuburnya.
Semoga Sobat Foodie Visi kita dapat melakukan amal baik di dunia ya untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan semoga ini menjadi pelajaran agar lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu ya di episode Muslimpedia selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.